Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, jumpa lagi di acara podcast Indosultra, Suara Publik. Saat ini kami dari tim Indosultra sudah berada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara. Kedatangan kami dari tim Indosultra untuk mengkonfirmasi terkait adanya informasi yang viral di media sosial soal penanganan kebakaran, di mana sebelumnya ada terjadi insiden kebakaran di wilayah Ibu Kota Wanggudu, sehingga muncul komentar sindiran dari para netizen di media sosial bahwa tim pemadam kebakaran Kabupaten Konawe Utara dinilai lamban sehingga gagal untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya saat ini kita sudah bersama-sama dengan Bapak Kepala Dinas Pemadam Kabupaten Konawe Utara, Bapak Jasmidin. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Pak Jasmidin? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Baik, Pak Jasmidin, 1 jam ke depan kurang lebih kita akan melakukan podcast terkait kegiatan tim pemadam kebakaran dan SOP terkait penyelamatan pemadam kebakaran di Kabupaten Konawe Utara ini. Bagaimana Pak? Kita siap Pak ya? Siap. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan. Ya, baik Pak Jasmidin. Baru-baru ini viral di media sosial di mana ada rumah warga yang terbakar di wilayah Ibu Kota Wanggudu. Yang menjadi viralnya di sini adanya komentar para netizen video yang tersebar di media sosial bahwa tim pemadam kebakaran dinilai gagal melakukan penyelamatan, memadamkan api rumah warga yang terbakar, sehingga habis dan menjadi komentar pedas di kalangan publik. Ada juga informasi bahwa air yang disediakan di mobil tangki itu tidak ada, yang harusnya disediakan untuk mengantisipasi ketika terjadi kebakaran. Nah, ada juga informasi yang muncul di media sosial bahwa bahan bakar yang disiapkan untuk operasional kendaraan itu tidak ada. Mungkin bisa dijelaskan di sini Pak Jasmidin, bisa diuraikan bagaimana sistem kerja pemadam Kabupaten Konawe Utara. Ya, terima kasih Pak Jeffrey atas kunjungannya dalam rangka untuk melakukan podcast dan wawancara langsung kepada kami selaku instansi teknis yang bekerja memberikan pelayanan pada masyarakat khususnya pemadam kebakaran. Ya. Bisa coba sedikit? Ya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya pemadam kebakaran itu sudah menjadi tupoksinya untuk melakukan penanganan terhadap masyarakat yang menjadi korban kebakaran. Ya. Namun dalam hal ini, maksimal dan tidaknya dalam hal melaksanakan tugas untuk melakukan pemadam kebakaran, bukan hanya persoalan kendala teknis yang ada di kami, tetapi informasi dari masyarakat juga itu penting. Kalau kita mau melihat dari kejadian yang kemarin, sebenarnya anggota pemadam kebakaran atau personil pemadam kebakaran itu stay di kantor. Ya. Mereka melakukan piket di sini 1 kali 24 jam. Ya. Dan pada malam itu mereka masih ada di sini. Sekalipun itu listrik lagi padam. Ya. Tapi mereka masih ada di sini. Ya. Nah, lambatnya informasi yang masuk ke tim kami atau kepada petugas yang lagi piket atau jaga di sini, sehingga pergerakan daripada mobil pemadam kebakaran itu menuju ke TKP itu ya tentu lambat. Mungkin sudah berlangsung sekitar 10 menit rumah terbakar, ya baru bergerak mobil pemadam. Itu pun juga harus ke sungai dulu untuk mengisi air. Nah, terkait dengan mobil itu sendiri, mobil yang ada kita ada 2 unit yang sehat karena mobil baru. Satu pengadaan tahun 2023 itu Fire Track, kapasitas 4.000 liter. Ya. Lalu kemudian satunya yang pengadaan 2024 ini, yang sementara itu akan diperiksa oleh BPK, itu water supply. Itu juga 4.000 liter. Nah, yang saya ingin sampaikan, kendala teknis kami di sini di kantor adalah bak penampungan. Memang ada bak penampungan yang dibangun oleh senior saya, tapi itu tidak berfungsi. Kenapa? Karena kita kan memburu waktu ketika misalnya kita mau mengisi, ada kebakaran kita mau mengisi, itu kita butuh waktu hanya 5 menit untuk mengisi. Kalau bisa, jangan cukup 5 menit. Nah, kalau bak ini yang mau digunakan, mana sudah bocor berapa kali diperbaiki, tidak pernah bagus, kemudian pipa yang bisa mengaliri air itu masuk ke tangki itu sangat kecil. Pipa hanya sekitar berapa inci itu? 2 inci apa berapa inci itu? Yang sebesar ini. Ya. Nah itu kalau itu yang digunakan bak ini, sudah bocor baru kita menggunakan itu untuk mengalir air, memindahkan air dari bak ke mobil, itu menggunakan waktu kurang lebih 10 menit. Nah itu. Sehingga lebih bagus kita mengisi ke sungai,
Itu 5 menit sudah terisi full, tangkinya langsung meluncur ke TKK, tempat kejadian kebakaran. Baik, Pak Jasmine. Ya. Kenapa tidak disiapkan memang saja di dalam tangki untuk air ini, agar ketika terjadi kebakaran langsung cepat menuju ke TKP, tidak harus mengisi air lagi? Iya. Ya. Iya, banyak juga beredar informasi seperti itu. Kenapa sih ini pemadam kebakaran mobilnya itu tidak diisi memang tangkinya, kemudian sudah stay memang, lalu kemudian ketika ada kebakaran langsung meluncur sudah terisi memang. Ya. Nah, kita perlu pahami, mobil yang ada sekarang ini tidak bisa kita mengisi memang air, harus tinggal 1 bulan, 2 bulan, karena nanti ada kejadian kebakaran baru bisa gunakan. Nah, ini PTO-nya ini, komponen PTO-nya ini, itu beda dengan mobil pemadam yang lama. PTO ini apa ini Pak Kadis? PTO alat pengisap dan penyemprot. Ya, ya. Itu dia satu komponen dengan gardan mobil. Gardannya mobil satu komponen. Makanya pada saat misalnya mau mengisap air, itu harus masuk gigi persilangan 3. Kenapa persilangan? Kan itu terputar gardannya. Kan ketika terputar gardan, otomatis mesin PTO-nya juga terputar dan mengisap. Sama halnya kalau misalnya mau menyemprot. Dan mobil pemadam yang sekarang ini canggih, tidak bisa kita mau, karena sudah pakai sistem monitor komputer. Nah, ketika ada kesalahan di situ, itu akan ngomong sendiri tuh. Ada speakernya. Dia kan ngomong sendiri. Nah, sehingga dengan harga yang 1,7 miliar, lalu kemudian kita mau kasih rusak itu barang, sampai kapan kita bisa beli lagi? Ini harus seperti itu yang jadi pertimbangan kita. Nah, oleh karena itu ke depannya, saya inginkan dan saya harapkan juga, itu harus kita bangun cepat-cepat itu, bak penampungan air dalam tanah. Dengan mudah itu bisa mengisap. Di mana parkir mobil itu, di garasi itu misalnya, di situ kita bangun bak penampungan air. Jadi seperti tangki mobil yang ditanam, begitu ya Pak Kadis? Biar bak lah atau dari semen atau bagaimana dicor semua. Pokoknya yang penting bak penampungan air. Ya. Nah, itu kita butuh dana untuk itu. Iya, iya. Nah, itu kalau bisa secepatnya. Ya. Supaya kejadian kebakaran itu bisa langsung mengisi dari situ. Ya. Tidak bergerak lagi mobil, langsung mengisi. Begitu sudah full langsung berangkat. Ya. Nah, di sini Pak Kadis, yang menjadi sorotan masyarakat juga, pada saat terjadi kebakaran, posisi rumah yang terbakar ini sebelah kiri. Nah, sementara mobil dia mengarah ke kanan untuk mengisi tangki. Setelah datang, bukannya menyemprot yang tempatnya terbakar, tapi menyemprot rumah yang di dekat kebakaran ini, rumah yang kebakaran ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kadis, kenapa harus yang rumah di belakang ini yang harus diutamakan? Iya, jadi itu sudah SOP-nya itu pemadam kebakaran di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di dunia ini. Iya. Seluruh dunia. Beda halnya rumah-rumah seperti begini dengan ruko atau apartemen. Kota-kota besar itu kan apartemen atau kantor gedung-gedung berlantai tinggi. Karena itu ada lantai-lantai di mana ada penghuni-penghuni di situ. Ya. Nah, ini saya menjelaskan. Kalau persoalan yang kejadian kemarin itu, kenapa harus disiram dulu rumah yang di belakang? Artinya didinginkan dulu, lalu kemudian ini api tidak menyeberang. Kalau kita fokus di sini mematikan di sini, ini rumah yang di sebelah pasti kan sudah mulai terbakar. Buktinya ada layang-layang itu sudah terbakar. Ya. Itu bukti itu. Berarti harus dipadamkan. Kalaupun misalnya belum menyala di sebelah, itu harus didinginkan dulu. Fokus untuk setelah itu baru kita fokus mematikan rumah yang terbakar tersebut. Nah, permasalahannya di sini rumah yang terbakar ini kita lihat dulu jenis bahan bangunannya apa. Iya, iya, iya. Kalau tembok itu paling barang-barang yang isi dalam rumah yang terbakar habis. Iya. Tapi pasti terbakar habis. Nah, kalau ini rumah papan, kemudian ada di dalam rumah itu bahan-bahan yang mudah terbakar, apakah itu mungkin bensin kah atau mungkin ada apalah di situ, jelaslah habis, Pak. Saya target itu paling 10 menit sudah habis itu rumah. Apalagi kalau ukuran rumahnya kecil. Sudah banyak kali kita menangani kejadian kebakaran di Konawe Utara ini, bukan cuma di sini saja. Kalau mau dibilang terlambat, itu tadi informasi. Kalau cepat informasi, cepat juga bergerak. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir, saya tidak akan menyalahkan siapa. Kalau misalnya kami diponis salah, ya kami sudah juga menjalankan sesuai dengan SOP, apa yang terjadi, kami juga lakukan sesuai informasi yang masuk, kita langsung tindak lanjuti. Kalau kami mau dibilang benar, ya tergantung dari seperti apa. Yang menjelas kami sudah berbuat yang maksimal, seperti itu. Terus masih ada satu pertanyaan menyangkut masalah BBM. BBM stay terus. Ya. Tidak mungkin mau bergerak mobil kalau tidak ada BBM-nya. Kan seperti itu. Hari ini boleh diperiksa kami punya BBM. Tangki mobil kami itu, tangki BBM kami, apakah ada atau tidak? Boleh diperiksa. Berarti ada stay terus kalau ada BBM stay terus. Ada stay terus. Kami punya cadangan BBM. Setiap kami ini ada 4 jerikan atau 5 jerikan itu cadangan BBM. Iya. Tidak pernah kosong. Nah, kalau kemarin itu hanya persoalan sopir, makanya satu saja yang bergerak, kan cuma sopirnya itu kan pada saat itu dia libur, ada keluarganya yang sakit, ya harus diselesaikan dulu, kasihan itu dia bantu dulu keluarga yang sakit. Iya. Orang tuanya maksudnya, bapaknya lagi sakit, Iya. jadi harus dia rawat dulu. Sehingga tinggal satu Pak Ardianto itu yang
ada stay sopirnya itu, makanya tinggal satu yang dibawa itu ke sana. Iya, baik Pak Kadis, kita tetap fokus ke tema kita yang soal kejadian insiden kebakaran ini, karena ini yang jadi viral Pak Kadis ya. Baik Pak Kadis, ada tidak seperti kayak hitungan kecepatan angin? Kalau untuk api sendiri ada tidak hitungannya pada saat dia membakar itu bangunan atau rumah? Hitungannya per detik, per menit atau seperti apa dia Pak Kadis? Kalau kondisi waktu kebakaran rumah kemarin itu di depan pintu gerbang, itu saya kira itu tidak ada angin. Tidak ada angin. Tergantung dari bahannya. Enggak, maksud saya di sini kecepatan api membakar rumah ini. Ya tergantung dari bahannya. Iya, iya. Bahan-bahan rumah itu, kalau seperti rumah papan dengan api, apalagi ada bahan-bahan yang mudah terbakar di dalamnya, apa mungkin bensin atau apa itu, tentu itu akan lebih cepat lagi. Nah, di samping itu angin. Iya, iya. Angin. Kalau ada angin kencang seperti kejadian kebakaran kemarin kapan malam itu di situ, itu yang rumah di belakang itu habis. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau bicara konsep kebakaran di mana-mana itu, ya, contohnya saja di California, Pak. Sama ini contohnya di California. Di Amerika itu mobil pemadamnya, mobil pemadam apa yang tidak ada. Bahkan helikopternya. Dengan jumlah personil yang begitu banyak, ribuan, tidak mampu untuk memadamkan itu. Karena ada angin. Kecepatan angin yang begitu kencang, sehingga itu susah untuk dikendalikan itu api. Nah ini harapan kita bahwa setiap ada kejadian kebakaran itu, kalau rumah yang sudah terbakar itu, kalau memang masih bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Tapi harus kita berpikir bagaimana rumah-rumah yang sebelahnya itu jangan ikut terbakar. Berarti itu yang utama Pak Kadis. Itu yang utama, menambah korban nanti. Kasihan juga tambah banyak kerugian kan seperti itu. Ya seperti itulah. Berarti kalau pada prinsipnya kalau terjadi kebakaran ini Pak Kadis, memang dia fokus untuk rumah-rumah yang ada sekelilingnya dan fokus pada penyelamatan korban jiwa. Tapi mungkin tetap juga akan menyelamatkan bangunan yang terbakar ini Pak Kadis. Iya, bangunan yang terbakar tetap kita upayakan. Nah, seandainya malam itu sopir kita lengkap, memang karena orang tua yang sakit, tidak bisa kita paksakan orang tua yang lagi sakit harus rawat pada malam itu. Nah, sempat saya tegur, tapi dia bilang izin komandan karena orang tua sakit, bapak saya sakit, dia lumpuh. Pada saat kejadian itu berapa personil yang turun Pak? Yang turun 10 orang. 10 orang semua? 10 orang yang turun. Itu memang sudah masing-masing profesi, ada yang menyemprot, ada yang bawa mobil, ada yang mobil, tangki. ya, ada. Seperti itu Iya, Pak, ya? seperti itu. Kita sudah bagi tugas. Baik. Pak Jasminin, bagaimana menanggapi komentar-komentar publik yang mungkin belum memahami secara dalam terkait operasional penanganan kebakaran dan penyelamatan? Bagaimana komentarnya Pak? Ya mungkin mulai kesempatan ini kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat bahwa pertama yang harus kita lakukan adalah siaga. Kita siagalah. Masing-masing rumah itu harus siaga. Iya. Penyebab kebakaran ini saya sampaikan dulu. Mohon maaf saya harus jelaskan ini. Penyebab kebakaran itu ada beberapa faktor. Yang pertama karena arus pendek listrik. Yang kedua pada saat padam lampu mungkin karena lilin. Bisa jadi karena lilin. Kemudian yang ketiga karena mungkin ibu-ibu yang memasak di dapur sehingga lupa matikan kompornya pas rumah itu bisa itu menyebabkan kebakaran. Nah, ini yang harus kita pahami bersama bahwa kami bagaimana untuk menanggapi semua itu sebetulnya ya kami tidak ada hak untuk menanggapi sebetulnya ya persoalan itu. Namun yang pastinya bahwa menjadi bahan buat kami kritikan-kritikan yang itu menjadi bahan buat kami untuk memperbaiki ke depannya seperti apa didamkan supaya lebih bagus lagi dalam hal untuk melakukan penanganan di lapangan. Termasuk juga harus memahami dan melihat bahwa kondisi seperti sekarang ini kita pemadam itu belum sepenuhnya baik dari peralatannya, kemudian tenaganya. Nah, kemudian ini kita baru berbicara kebakaran di Wanggudu. Terus bagaimana kalau kebakaran misalnya di Motui? Yeah. Kebakaran di sawah, kebakaran di Lembo, Wawolesea, Lasolo, Molawe, dan yang lain-lainnya. Dengan kondisi peralatan kita yang sangat minim sekali. Itu kira-kira bagaimana? Apakah kami harus dipaksakan untuk terbang ke sana 1 menit sudah harus di TKP untuk langsung memadamkan itu? Itu sangat yang mungkin. Kita harus paham respon time itu cuma 15 menit persiapan kita. Nah, kalau jarak misalnya ke Motui, itu berapa puluh kilometer? Berarti kondisi armada yang sekarang operasional masih terbilang sangat kurang sekali, Pak Kadis ya? Termasuk dan personil juga? Ya, jadi kalau saya mau hitung, kendaraan yang harus kami butuhkan itu masih ada 24 unit kendaraan. Setiap kecamatan itu ada 2 dan 1 UPTD. Kemudian personil yang kami butuhkan itu kurang lebih 300 orang yang harus kami butuhkan. Karena dalam 2 kendaraan itu minimal 24 orang. 24 orang. Nah, dikalikan dengan beberapa kecamatan yang ada, jadi kurang lebih 300 orang yang kami butuhkan tenaga profesional pemadam kebakaran. Berarti ketika ada terjadi insiden kebakaran, paling maksimalnya itu 2 unit kendaraan yang harus turun. Harus turun 2 unit. Minimal 2 unit. Ya. Kemudian ketersediaan mungkin bak penampung air. Ya itu otomatis kalau misalnya sudah ada UPTD-nya misalnya setiap kecamatan, harus ada bak penampungannya, mobilnya minimal 2 unit dalam 1 kecamatan, lalu kemudian APD-nya harus lengkap.
Nah, kita harus disiapkan personilnya minimal 24 orang dalam satu PTD. Kemudian disiapkan juga anggaran operasionalnya apa segala macam, harus siapkan semua itu. Nah, memang kalau bicara pemadam kebakaran semua mahal. Ada yang murah. Mobil saja 1 unit di atas 1 miliar. Nggak ada yang kurang. Nah, Lain APD-nya ini Pak. Lain APD. Belum operasionalnya. Seperti BBM-nya mobil apa segala macam. Makan minumnya anak-anak apa semua, honornya mereka juga harus dibayarkan. Karena mereka yang fokus itu. Nah, yang menjadi kendala juga saat melakukan penanganan kebakaran yang kejadian kemarin ini Pak Kadis di Ibu Kota Banguduk kan persoalan air saat mengisi. Kenapa dari tahun-tahun sebelumnya tidak disediakan memang atau dibangun bak penampung atau yang ada mungkin sekarang sudah tidak berjalan, tidak direhab untuk bisa digunakan kembali Pak? Ya, kalau bak penampungan ini sebetulnya memang seharusnya sih harus ada itu bak penampungan dengan ukuran yang besar karena kita punya 2 unit di sini. Tapi kan lagi-lagi kita bicara masalah anggaran juga. Karena itu kan harus didesain juga, harus apa segala macam kan gitu. Nah, kalau bicara rutin kami itu tidak akan cukup untuk rutin kami untuk membangun itu. Berapa biaya harus digunakan Pak? Kalau sih itu harus di apa namanya? Harus dibuatkan RAB-nya dulu. Jadi harus orang-orang yang mendesain yang bisa. Kalau taksirannya sekitar berapa? Ya kalau bak yang paling besar itu kan dalam tanah harus digali. Tidak bisa kita membangun bak di atas ya, permukaan tanah, apalagi bak yang pakai tiang itu nggak pas kalau untuk itu. Dan memang rata-rata kantor dinas pemadam kebakaran di Indonesia ini sudah pakai bak dalam tanah dan mudah untuk menyedot. Kalau untuk kondisi kantor yang ada sekarang untuk bangun bak itu penampungan ada ya lahan sih ada lahan. Dan harapan kami mudah-mudahan ya ke depannya ini bisalah direspon untuk itu. Karena itu kendala kami sebetulnya. Bak yang baru saja dibangun sekitar tahun 2021 2022 mungkin kalau tidak salah Pak Kadis ya, yang bak penampungan air yang ada sekarang. Kalau itu masih senior saya Pak Julianto. Nah, yang bangun ini. Apakah pada saat Pak Kadis menjabat di sini, bak itu berfungsi, sempat digunakan atau sama sekali tidak bisa digunakan dia? Dulu pernah kami gunakan, tapi itu yang jadi kendala karena begitu kecilnya air yang keluar dari bak itu. Karena dia menggunakan pipa kecil itu, tidak terlalu besar yang berapa itu? Yang berapa inci? Sekitar 12 inci berapa itu kecil? Berarti harusnya yang besar supaya langsung ya, ke tangki mobil. Tangki mobil. Nah, jadi posisinya mobil langsung parkir di bawah Pak ya? Iya. Langsung masuk air. Masuk air seperti itu. Tapi kan konsep untuk pakai mobil ini, yang mobil pemadam yang baru, konsepnya tidak seperti itu. Dia pakai selang alat pengisap dari bawah. Jadi makanya nggak bisa kalau kita mau dari atas, nggak bisa. Kalau mobil yang ini, yang baru saja diadakan ini ya? Ya, yang diadakan ini, itu rata-rata konsepnya itu harus mengisap dari bawah, bukan dari atas dia turun. Sehingga itulah juga sebabnya langsung lari ke sungai, ke kali. Ya, kali. Berarti untuk desain berikutnya memang harus ditanam di bawah dia Pak Kadis ya? Ya, baknya itu harus ditanam. Artinya kita efisiensi ruang juga. Artinya di atas bak itu masih bisa kita gunakan untuk parkiran mobil. Kan ini memang harus di garasi mobil tempatnya di bak. Baknya di bawah, di atasnya mobil. Jadi selang itu tinggal dikasih turun, disap. 5 menit full. Kalau kapasitas penampungan untuk bak mobil ini, air berapa liter dia Pak? Agak 4.000. 4.000 liter kalau untuk mobil yang ada sekarang. 1 unit mobil 4.000. 4 ton. Itu sudah maksimal ketika ada terjadi kebakaran untuk memadamkan api Pak? Tidak. Ya? Makanya kita bantu dengan water supply yang ada bisa bolak-balik. Jadi satu fire truck itu diam, ketika kosong ini water supply mengisi. Jadi mengisi terus, menyemprot mengisi. Jadi ada yang menyemprot, ada mobil yang mengisi. Berarti 2 unit di sini Pak ya? 2 unit. Water supply itu kan menyuplai. Fungsinya menyuplai ke fire truck. Fire truck yang menyemprot, dia diam, fire trucknya diam, ini yang bolak-balik. Tapi dia juga ini, water supply juga bisa menyiram, bisa menyemprot. Ini sama yang digunakan pada saat kebakaran kemarin Pak? Iya gitu. Sama. Kalau kemarin itu yang kita gunakan yang water supply. Fire trucknya sopirnya tidak ada kemarin. Nah, yang menjadi sorotan juga di sini Pak Kadis, jarak antara titik lokasi kebakaran yang di Poros dengan kantor damkar ini kan sangat dekat sekali Pak. Namun masyarakat berkomentar bahwa di sini ada terjadi lambat pergerakan dari tim pemadam kebakaran. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya, itu yang saya sampaikan tadi bahwa anggota saya itu biasanya kalau piket itu kan di kantor mereka. Piket di kantor. Ya. Jadi ada call center yang bisa dihubungi, apalagi dengan jarak yang dekat ini, mestinya ini teman-teman atau masyarakat ini keluarga yang di sana itu larilah ke pemadam kebakaran. Sampaikan atau teriak saja, ada kebakaran, itu bisa mereka langsung keluar itu. Nah ini mereka dalam keadaan pulas tertidur karena dari Sambandete penanganan banjir di Jalan Sambandete itu, desa Sambandete. Timnya bertugas di sana juga? Iya, tim itu jangan bertugas di sini. Pas piketnya mereka. Jadi tim yang ada di sana pada saat pulang istirahat di sini. Ada informasi? Ada. Nanti sekitar kurang lebih hampir jam 11 itu baru ada yang datang menyampaikan. Nah itu sudah hampir habis terbakar rumah. Baru ada yang sadar itu datang menyampaikan bahwa ada kebakaran di depan pintu gerbang. Mereka langsung lari. Berarti kalau tim pemadam kebakaran Korea Utara Pak, untuk sistem piketnya itu aktif Pak ya? Aktif, 1 kali 24 jam. Dari hari, tiap harinya tiap atau ada hari libur Pak? Tidak ada libur. Pokoknya berapa personil yang dipiketkan? 3 regu, dalam 1 regu itu 12 orang. Berapa personil yang di 36 orang. 1 kali piket? 1 kali piket. 36 orang. Karena 1 mobil ini 6 orang.
Tapi kemarin kan 10 orang, nggak ada yang datang membantu. Namun ini yang dipasang piket ini Pak, tim personilnya memang sudah ada keahlian ya untuk lakukan pemadaman dan penyelamatan gitu. Iya, ada. Jadi mereka kan sudah dilatih untuk menggunakan mobil ini. Waktu kita belanja mobil kemarin, instruktur dari perusahaan tempat kita beli dari PT Pundarika itu datang untuk melatih mereka menggunakan mobil ini. Ada, jadi mereka sudah paham semua sebetulnya. Jadi di sini bukan kita mau menyalahkan, tapi damkar itu cepat dan tidaknya bergerak ketika ada informasi. Karena apa? Petugas pemadam kebakaran tidak mungkin mereka mau keliling rumah satu kabupaten, tidak mungkin. Tidak mungkin mau keliling rumah satu kabupaten untuk mengecek apakah di sini ada kebakaran atau tidak. Per kecamatan misalnya tidak mungkin. Yang diharap ini adalah bagaimana kerjasama masyarakat dengan kita petugas pemadam kebakaran dalam hal memberikan informasi ketika ada kejadian supaya damkar itu cepat bergerak. Memang kalau menurut kita Pak Kadis di mana-mana mungkin namanya pemadam kebakaran tidak langsung begitu informasi langsung jalan, begitu ada informasi langsung jalan, atau ada mungkin persiapan yang harus dilakukan. Jadi ada respon time, kita persiapan 15 menit. 15 menit. Apa saja di situ dalam? Itu begitu kita mendapatkan informasi, semua ini langsung persiapan mobil, disiapkan mobilnya, termasuk untuk mengisap air ini yang 5 menit itu. Iya, itu masuk di 15 menit itu Pak. Oh, satu kali mengisap itu kan 5 menit. 5 menit, sudah full tangki. 4.000 liter itu. Iya, 5 menit. Mobil yang kita ini canggih loh. 5 menit itu langsung full air. Namun bagaimana Pak Kadis ketika ini api sudah menjalar dan sudah besar, sementara harus ada persiapan 15 menit. Sementara waktu 15 menit ini kan sangat berharga untuk menyelamatkan barang atau korban yang ada di tempat kejadian kebakaran. Iya, jadi respon time-nya itu 15 menit. Itu sudah rumusan, itu seluruh dunia itu menggunakan respon time 15 menit. Tidak bisa lagi. Begitu dapat informasi, itu langsung. Dan itu sebetulnya, jangan nanti sudah parah, baru menginformasikan. Kayak kemarin malam itu yang kejadiannya itu sudah hampir habis rumah baru diinformasikan. Nah, kemudian saya ingin juga sampaikan, jangan menelpon kepada pimpinannya. Karena yang piket bukan pimpinan. Ada personil piket yang piket. Ada call center-nya. Kalau tidak, kalau seperti dekat itu, lari ke pemadam kebakaran, kantor, teriak saja, ada kebakaran, itu mereka langsung bangun. Bergerak. Memang sejauh ini, kalau untuk informasi, kalau senternya memang sudah disebar ya Pak Kadis? Oh sudah, di mobil juga terpampang. Setiap kita sosialisasi di lapangan itu, selalu kita menyampaikan. Menyebar itu call center. Oh memang untuk mengantisipasi minimnya fasilitas ini sudah dilakukan sosialisasi Pak ya di lapangan? Sosialisasi. Sejak saya masuk itu 2022, kita punya pekerjaan cuma sosialisasi terus. Tapi yang namanya kelalaian manusia itu pasti akan terjadi. Kebakaran kemarin ini itu kan kelalaian manusia. Dua hal saya duga itu kalau bukan lilin, itu karena arus pendek listrik. Arus pendek listrik. Dua yang saya duga. Ditambah mungkin ada bahan yang mudah terbakar mungkin ya. Bahan yang mudah terbakar itu yang mempercepat. Jadi makanya saya katakan bahwa kalau ada sorotan masyarakat misalnya ya, bagaimana pandangan? Tapi kami juga sudah menjalankan sesuai SOP, Pak. Bisa disampaikan Pak Kadis, dalam sosialisasi yang dilakukan itu apa saja yang disampaikan ke masyarakat itu? Banyak hal yang kami sampaikan, bahkan dengan prakteknya. Praktek langsung ya? Praktek langsung, bagaimana cara memadamkan api atau kompor. Iya. Itu kami praktekkan langsung. Kompor gas. Menggunakan apar, alat pemadam api ringan, kami gunakan juga itu. Iya, kami contohkan itu. Kemudian kami juga menyampaikan itu bagaimana menggunakan itu listrik. Jangan satu colokan, itu menumpuk semua di situ. Colokan-colokan, sudah ada colokan kulkas di situ, rice cooker di situ. Itu kan akan menyebabkan panas yang berlebihan itu membuat airnya terbakar, konslet terbakar. Nah itulah penyebab kebakaran, apalagi kalau papan. Cepat sekali terbakar. Habis itu, apalagi kalau misalnya tambah lagi dengan bahan-bahan yang mudah terbakar yang ada di dalam rumah atau kios. Wah, bensin itu paling cepat itu. Meledak botolnya, kalau dalam botol meledak atau terbakar itu penutupnya yang dari plastik, itu kan bisa menyembur itu bensinnya. Itu menambah. Pada saat insiden kebakaran kemarin Pak Kadis yang viral di media sosial, memang bangunannya dalam bentuk rumah permanen atau ruko atau seperti apa dia ini? Itu rumah kios yang berbahan baku papan. Rumah kios, papan. Itu rumah kios. Berarti, dan saya juga sering beli bensin di situ kalau kehabisan motor, sering. Berarti memang kalau respon api memang sangat cepat kalau seperti itu Pak ya? Apalagi BBM-nya itu kan bensin di situ, dia menjual bensin. Iya, itu akan mempercepat. Bensin yang dalam jerigen, lalu kemudian setelah memuai karena api, itu langsung menyembur itu, tambah. Menambah kobaran api. Nah kalau sudah api yang sudah besar begitu membakar bangunan rumah Pak Kadis, gerakan yang dilakukan tim pemadam kebakaran apa ini Pak? Apakah berusaha tetap mematikan itu atau ada yang diupayakan untuk bisa ditolong mungkin atau korban jiwa, apalagi pemilik rumahnya itu seperti apa Pak? Jadi gini, kalau rumah papan konsepnya itu, apalagi waktu mereka anggota datang di sana itu sudah habis ya, terbakar. Upaya yang dilakukan adalah memadamkan api yang sementara menyala di sebelahnya atau melakukan pendinginan supaya api ini tidak menyeberang. Kan sayang kalau misalnya sudah api kita lihat menyala. Layang-layang rumah sudah menyala misalnya. Ya seperti kejadian di situ kan layang-layang sudah menyala. Bahkan sudah mulai menyala di dalam rumah, yang rumah di belakang kios itu. Lalu kemudian yang kita fokus untuk memadamkan adalah kios yang terbakar. Kita biarkan ini. Itu kan menambah.
Lalu kemudian ada yang bisa menjamin bahwa rumah yang di belakangnya lagi tidak akan terbakar, karena kita fokus yang terbakar ini. Jadi pada saat kita tinggal situasional di lapangan melihat, ya kan memang itu masih bisa kita selamatkan. Tapi kalau yang paling parah yang di belakang, samping kiri kanannya, kasihan, menambah lagi, menambah korban. Jadi kalau bicara konsep kebakaran, pemadam kebakaran memang dilematis semua. Kami yang kena semua ini. Tidak bergerak salah, bergerak juga salah. Seperti itu. Dan boleh dicek Kota Kendari, apakah mereka itu tepat waktu memadamkan api, lalu kemudian menyelamatkan rumah yang terbakar. Boleh tanya. Boleh cek di Kota Kendari. Pasti itu sudah sementara terbakar, bahkan sudah runtuh habis, baru mereka datang. Yang mereka lakukan adalah pendinginan. Di mana-mana. Makanya saya bilang ini agak susah. Kami diam saja. Sorotan-sorotan seperti itu kami jadikan sebagai hal yang positif supaya kami lebih fokus, lebih maksimal lagi untuk berbuat. Insya Allah nanti besok hari ini saya akan kumpulkan anggota saya semua, saya menyampaikan semua itu. Pak Kadis, bagaimana apa yang ada terlintas di pikiran Bapak dengan posisi sekarang yang menjalankan roda organisasi di satu instansi yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan rintangan, bahkan tidak sedikit orang menghujat. Wow, baik itu sudah dilakukan atau tidak dilakukan, tetap hujatan itu ada. Apa yang ada di pikiran Bapak? Jadi kalau persoalan hujatan itu saya sampaikan tadi, atau kritikan itu adalah kritikan buat saya untuk membangun. Ya, artinya kita dikritik itu bagus. Ya. Tapi satu hal juga yang saya minta kepada seluruh warga masyarakat Konawe Utara, mari kita memberikan dukungan kepada institusi Damkar dalam hal supaya melakukan pelayanan yang maksimal. Terutama informasi. Informasi yang paling terpenting. Jangan nanti sudah habis rumah baru kita diinformasikan. Nah, seperti itu. Itu yang terpenting sekali, informasi buat kami. Nah, secara teknis kami di sini di Dinas Pemadam Kebakaran, kami akan selalu memaksimalkan, sekalipun ya kondisi kami yang mungkin belum terlalu belum terpenuhi sebenarnya unsur-unsur yang bisa kami pendukung untuk melakukan pemadaman di lapangan ketika ada rumah terbakar atau gedung atau apa. Itu sekalipun itu belum terpenuhi semuanya kami di Damkar, tapi kami selalu berbuat untuk maksimal. Nggak bisa dipungkiri hanya dengan 2 unit kendaraan yang ada. Kemudian personil yang terbatas dengan luas wilayah Kabupaten Konawe Utara yang panjang seperti ini. Itu secara simultan kami langsung secara otomatis kami bisa langsung memadamkan di tempat, misalnya di Motui, di sawah. Contohnya ini saja yang dekat. Orang bertanya-tanya, wajar kalau orang bertanya, kenapa ya dekat sekali jaraknya dari kantor pemadam dengan lokasi kebakaran, kenapa lamban? Karena itu tadi informasi. Informasi yang lamban. Orang lagi tidur, orang capek tidur, tidak datang diinformasikan. Jangan kita video, tapi pikirlah ada damkar, langsung ke sana ke kantor damkar. Informasikan, damkar, petugas, ada kebakaran di sana, apa kamu orang bikin? Itu mereka langsung bangun. Kecuali kalau ada yang datang di sini baru tidak ada petugas, itu salah. Pimpinan yang salah memang. Nah, kalau tim personil damkar yang ada sekarang ini, Pak, dia status honorer atau pegawai negeri, Pak, yang ada di sini? ASN. Jadi sebagian ASN yang sudah P3K, yang sebagian itu CP3K. Itu CP3K. Jadi dan mereka sebagian sudah ada yang pergi pendidikan pemadam di Ciracas, sudah ada sekitar 12 orang. Baru 12 orang dari 30 sekian orang yang ada. Dari 36 orang, baru 12 orang. Itu karena anggaran juga sih kalau kita mau kirim. Kalau di antara insiden kebakaran yang sudah ditangani dari Des Pemadam Kebakaran Konawe Utara, Pak, apakah ini memang salah satu yang terparah musibah kebakaran atau ada yang lebih parah yang sudah ditangani? Ada lebih parah, seperti di Demo Bajo waktu bulan puasa kemarin. Iya. Ada rumah di sana. Itu isinya full dengan jualan semua. Itu toko habis. Tapi sempat tim pemadam langsung turun. Itu jarak itu dari Wanggudu ini kantor damkar ke Kampo Bunga, Lemo Bajo itu kurang lebih berapa puluh kilometer. Dengan jarak 30 menit mereka sudah sampai. Waktu 30 menit mereka sudah sampai. Artinya kencang sekali kendaraan jalan. Itu ada risiko di situ. Karena kencang dikejar itu barang. Nah, dengan kondisi yang jarak cukup jauh, Pak, memakan waktu sampai 30 menit. Berarti pada saat tiba itu rumah sudah habis, Pak, ya? Kalau itu rumah beton, tidak habis rumahnya. Iya. Jadi temboknya masih tetap berdiri, cuman sebatas plafon. Kami tiba itu masih selangsung pendinginan. Tapi kalau untuk barang jualan di sana sudah habis. Alal kemudian, alhamdulillahnya karena api itu masih sampai kita dikit, belum sampai harus membumbung sampai ke sengnya belum, dan belum merebet ke rumah. Tapi kita langsung melakukan penyiraman. Padahal jarak rumah itu dari rumah ke rumah cuma jaraknya paling 1 meter, 1,5 meter jarak rumah itu. Nah itu 2 unit langsung turun langsung. Baik, Pak Jasmidin. Kondisi Konawe Utara ini kan boleh dikata dia posisinya lurus antara Desa Ujung Tondowatu dan Desa Ujung di Tetewatu. Ya. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa inilah kesulitannya dari tim pemadam kebakaran ketika ada terjadi kebakaran di kecamatan-kecamatan yang jauh. Nah, sejauh ini sebagai pimpinan instansi, apakah sudah ada komunikasi ke pimpinan daerah untuk bagaimana memaksimalkan penanganan kebakaran? Apakah itu mendirikan UPTD atau menambah fasilitas supaya lebih maksimal, Pak?
Kalau untuk itu sejak tahun 2023 saya sudah persiapkan perbuknya. Pada saat itu masih Pak Haji Ruksamin Bupati Konawe Utara. Tapi yang menjadi pertimbangan pada saat itu harus membangun UPTD, menyiapkan anggarannya, lalu kemudian kantornya kan maksudnya, kantor UPTD-nya, kemudian harus kita siapkan peralatannya, mobilnya. Nah, sementara semua ini anggaran yang digunakan anggaran daerah melalui APBD daerah. Nah, kalau itu mau dipenuhi, besar sekali anggarannya itu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depannya ya kita berharap minimal pelan-pelan lah satu PTD satu, atau kayak begini. Per wilayah. Ya. Satu wilayah itu 3 kecamatan, satu UPTD. Nah, itu ke depannya mungkin ya mudah-mudahan seperti itu. Dan Perbu kita masih siap. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa nanti kami ajukan sama Pak Bupati untuk bisa menjadi pertimbangan beliau. Mudah-mudahan kemudian bapak-bapak yang di DPR bisa mendukung bagaimana damkar ini. Memang damkar tidak bisa dipandang sebelah mata. Kayak begini, kalau ada kebakaran itu kita tidak siap seperti apa. Jadi memang kami memang tempatnya harus dibully, tempatnya harus disoroti, tempatnya harus dikritisi. Dengan kondisi kami yang seperti ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Pasrah juga tidak, tapi tetap kami akan menjalankan tupoksi kami ketika ada kejadian. Hanya harapan kami kepada masyarakat, tolong kita kerjasama, cepat informasikan supaya bergerak itu cepat itu pemadam. Berarti Pak, kalau di damkar ini sudah tahu bahwa resiko ketika masuk di sini memang harus siap dikritisi, Pak ya? Harus siap dikritisi. Bukan tempat untuk mendapat pujian, Pak ya? Bukan. Kami bekerja lillahi ta'ala. Iya. Kami bekerja lillahi ta'ala. Mau dikritis seperti apa, mau dibilangi apa, ya sudah itu, apa boleh buat. Tapi tetap kita akan menjalankan tugas ini. Apapun itu, rintangan apapun yang di depan, namanya misi kemanusiaan, tidak bisa. Dan saya ingin sampaikan juga sebenarnya sama teman-teman masyarakat, apa semua. Ini bencana itu bukan sebetulnya hanya pemerintah yang harus melaksanakan atau harus menangani bencana. Ini bencana urusan semua pihak. Ada pemerintahnya, ada masyarakatnya, ada dunia usaha. Nah, pelaku usaha juga ini harus hati-hati. Jangan hanya usaha-usaha terus tidak pikir resiko. Misalnya, penjual bahan bakar, kenapa sih tidak mau bikin gudang khusus untuk bahan bakarnya? Iya. Jangan gabung dengan jualan yang lainnya, jangan gabung dengan tempat tidurnya. Itu saran juga usulan dari kami pemadam. Supaya apa? Kalau terjadi kebakaran di situ, di bahan bakarnya itu, ya itu tidak berdampak di tempat tinggalnya. Itu juga. Berarti banyak cara langkah-langkah untuk mengantisipasi supaya terhindar dari kebakaran, Pak ya, atau paling tidak kalau terbakar tidak langsung membakar keseluruhan begitu, Pak ya? Iya, seperti itu. Jadi memang sebetulnya ini pelaku usaha juga hati-hatilah. Mau ia rumah makan, mau kios, mau apa, tolong hati-hatilah. Jangan, artinya harus siaga juga. Ada juga yang mengatakan, nggak usah lagi nanti lagi berpanjang itu. Ada tadi yang saya tanggapi. Ada juga media yang memberitakan seperti itu. Iya. Tapi saya tidak mau tanggapi itu. Dan sebenarnya baik Pak Kadis. Insiden yang kemarin terjadi kebakaran yang sampai saat ini masih viral sehingga dihubungkan dengan Bapak sebagai seorang pimpinan. Bahkan di sini dikatakan bahwa Pak Jasminin itu gagal dalam memimpin dinas pemadam kebakaran sehingga minta dievaluasi, bahkan ada yang katakan minta untuk dicopot. Bagaimana tanggapan Bapak? Kalau itu sih sebetulnya urusan pimpinan. Ya. Boleh-boleh masyarakat itu menilai seperti apa. Kalau bicara gagal dan tidak gagalnya kita bisa melihat. Artinya saya di sini tidak mau terlalu saya tidak mau terlalu expose apa sih yang harus saya lakukan di sini. Saya kira kantor damkar ini saya datang juga tidak ada apa-apanya di kantor. Artinya saya datang juga dengan satu biji mobil yang sudah gopo itu sudah tua. Ini kalau dipikir itu. Kalau persoalan penanganan fasilitas yang ada di kantor ini saya kira sudah cukup. Apa yang bisa digunakan untuk bekerja. Nah, pelan-pelan lah. Kita juga ini daerah kita ini bukan daerah yang kaya, yang banyak duit seperti di Jawa apa semua atau. Tapi ini Kabupaten Konawe Utara, ya anggaran APBD berapa sih? Ya kalau bilang saya gagal atau tidak gagal itu tergantung pimpinan yang menilai. Kalau masyarakat itu wajar-wajar saya, mungkin sakit hati atau apa. Tapi mudah-mudahan sakit hatinya jangan sakit hati yang lain-lain. Kalau sakit hati mengkritisi untuk kemajuan tidak masalah. Tapi kalau sakit hati yang lain-lain, wah itu parah itu. Betul. Ya toh, apalagi kalau berujung fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Berarti dengan adanya ini tetap semakin meningkatkan semangat ya. Saya semakin semangat ini, saya semakin tertantang. Iya. Tapi saya minta kepada masyarakat tolong kerjasamanya. Kalau ada kebakaran cepat sampaikan. Kalau perlu itu baru titik api yang muncul sudah sampaikan. Biar damkar itu cepat datang di situ. Kalau perlu lagi undang memang itu damkar datang di rumahnya warga. Kalau memang mau terjadi kebakaran di situ, begitu ada titik langsung disiram. Atau orang yang mungkin datang istilahnya mau bakar di rumahnya, kita langsung semprot dengan orangnya. Kan begitu toh. Iya, seperti itu. Jadi bukan pembenaran, tapi ini fakta ini, bicara fakta. Betul. Nah, Pak Kadis, untuk lebih memaksimalkan ke depannya
biar mungkin ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat terkait masalah kesadaran soal kebakaran, mengantisipasi, minimalisir maksud kami kebakaran. Langkah-langkah apa saja yang akan ke depan dilakukan dalam penanganan ini kebakaran ini, Pak? Biar lebih cepat dilakukan lagi, Pak. Iya, yang pertama bagaimana damkar itu lebih dekat dengan masyarakat. Pertama itu adalah bagaimana itu bisa ada UPT-nya, PTD. Itu salah satu langkah untuk mendekatkan pemadam kebakaran dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan. UPTD dulu. Dilengkapi dulu semua dengan peralatannya, mobilnya, APD-nya, kemudian petugasnya. Semua fasilitasnya juga harus dilengkapi itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, warga masyarakat saya himbau juga, dalam hal ini saya himbau untuk selalu berhati-hati dengan persoalan kebakaran. Itu ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kebakaran dalam rumah, terutama rumah. Bisa saja karena lilin, bisa saja karena arus pendek listrik, bisa saja karena kompor, bisa saja. Tidak mungkin ada orang yang membakar rumahnya sendiri kalau bukan 3 faktor ini. Betul, betul. Nah itu. Lalu kemudian ada kerjasama dengan masyarakat dalam hal ini. Ketika sudah terjadi kebakaran, jangan diam. Langsung komunikasi dengan pemadam kebakaran. Langsung dihubungi. Apalagi kalau dekat. Iya. 1 kali gas motor sudah nyampe di kantor pemadam, itu bisa kita langsung tangani. Nah, kemudian yang ketiga, yang empatnya, selanjutnya saya mau bilang, kami ini manusia biasa bukan robot. Apalagi kami lagi menangani banjir. Pemadam kebakaran ini berat-berat juga, berat-beratnya pekerjaannya. Bukan cuma persoalan kita melakukan pemadaman. Ketika ada bencana alam dan bencana alam lainnya, bencana alam kami turun. Contohnya banjir. Berhubungan penyelamatan. Penyelamatan. Ada binatang buas seperti ular, tawon, buaya, tolong dihubungi. Iya. Jangan tidak dihubungi. Dan kami penanganan ular di sini sudah banyak. Khususnya di Kecamatan Aser dengan Andubia. Sudah banyak. Ular-ular yang sebesar-besar betis itu sudah banyak yang kita tangani. Buaya juga sudah banyak kita tangani. Pasti sudah luar biasa pemadam kemudian Pak ya. Tawon juga sudah banyak. Di kantor-kantor di masyarakat sampai di Sawomoto itu ada. Ada yang kita sudah tangani yang kita dihubungi di Puskesmas Waguduraya berapa kali kita sana. Untuk tawon. Jadi pemadam kebakaran ini bukan cuma hanya memadamkan api. Jadi penyelamatannya itu ada alam dan non alam. Alam apa saja? Bencana banjir, angin puting beliung, tanah longsor, itu termasuk gempa bumi. Kita ada juga di situ melakukan penyelamatan. Kemudian non alam lainnya seperti apa? Yaitu binatang buas yang bisa mengancam manusia. Cincin saja kalau ada yang tertinggal di damkar larinya. Bisa, anggota saya sudah ada yang bisa untuk mengeluarkan cincin yang tertinggal, yang tersangkut di jarinya. Bisa. Luar biasa, Pak. Iya. Jadi bukan hanya persoalan pemadam kebakaran. Jadi kerjasamalah masyarakat untuk menginformasikan secepatnya kepada pemadam kebakaran agar anggota itu pemadam kebakaran bisa turun langsung menindaklanjuti di lapangan. Jangan dibiarkan seperti kebakaran-kebakaran itu sudah habis rumah baru diinformasikan. Bukan pembenaran ini, tapi fakta yang terjadi. Seperti itu. Baik, Pak Kadis. Mungkin cukup dari informasi yang diberikan untuk memberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat, terkhusus kepada masyarakat untuk bagaimana kita sama-sama bekerja sama dengan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kebakaran. Mudah-mudahan ke depan damkar semakin sukses, semakin maju dalam hal penanganan, terus mendapat support baik dari pimpinan daerah maupun DPR untuk bagaimana meningkatkan kualitas penanganan damkar baik itu personilnya maupun dengan armadanya. Memang ini saya lihat menjadi PR juga atau menjadi dorongan juga untuk pemerintah dalam hal ini pimpinan daerah, Pak ya, dengan DPR Kabupaten Konawe Utara untuk bagaimana bisa didiskusikan mungkin atau direncanakan untuk pengembangan kualitas pelayanan damkar dalam hal sistem operasionalnya. Terima kasih banyak Pak Kadis atas waktu yang diberikan. Baik pemirsa, itu dia tadi wawancara eksklusif kita bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara. Banyak manfaat yang kita peroleh di sini, informasi yang kita peroleh bahwa Dinas Pemadam Kebakaran tidak hanya menangani soal pemadam kebakaran, tapi juga menangani soal penyelamatan baik itu alamnya maupun non alam yang terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Di sini saya ingin menghimbau kepada kita semua, mari kita saling bekerja sama, menggunakan media sosial dengan baik, saling memberikan informasi yang positif, sehingga hal-hal yang terjadi seperti musibah bencana dapat terselesaikan dan melahirkan solusi untuk bagaimana dimaksimalkan ke depannya, untuk bagaimana pengembangannya, penanganannya bisa lebih baik. Mungkin itu dari saya, Jeffrey Ibnu, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.